Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan 27-29, Allah telah berfirman, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh, ia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jika engkau melihat saudaramu terjatuh dalam lubang dosa dan maksiat, sikapilah ia dengan sikap yang bijak dan tepat. Seorang muslim adalah cermin dari saudaranya. Saudara yang baik itu laksana cermin. Ia jujur di hadapan saudaranya. Ia akan menasihati dan menampakkan kekurangan saudaranya agar saudaranya itu berbenah diri dan menjadi lebih baik. Apakah yang engkau lakukan ketika saudaramu berbuat maksiat? Yang pertama, menghadirkan 3 sikap dalam hati. Sikap pertama adalah sikap marah karena ia telah melanggar hak-hak Allah. Yang kedua, sikap kasihan karena ia terjatuh pada kemurkaan Allah. Dan sikap yang ketiga adalah sikap syukur karena kalaulah bukan karena rahmat Allah, niscaya kita terjatuh sebagaimana ia terjatuh. Yang kedua, berusaha mencarikan uzur dan mendoakannya. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu ingkari, berilah ia sebuah alasan sampai 7 uzur atau alasan. Bila kamu tidak mendapatkan uzur atau alasan, katakanlah, barangkali ia mempunyai alasan atau uzur yang aku tidak ketahui. Hadis Al-Baihaqi. Lihatlah anak akhlak dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau dizolimi dan diperangi oleh kaumnya. Beliau SAW berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengerti. Hadis Al-Baihaqi. Dari doa tersebut bisa disimpulkan 3 sikap Nabi SAW: memaafkan, mendoakan, dan mencarikan alasan atau uzur bagi umatnya. Yang ketiga, berusaha menasihati tanpa melukai dan membimbing tanpa menyakiti. Memberi nasihat adalah bagian dari ibadah, maka lakukanlah dengan ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Nasihat yang tidak ikhlas akan melukai hati orang yang dinasihati. Menata niat ketika menasihati memiliki peran utama dalam memperbaiki orang yang dinasihati. Abu Muhammad Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan, jika kamu hendak memberi nasihat kepada saudaramu, sampaikanlah secara rahasia dengan sindiran, bukan terang-terangan, kecuali jika bahasa sindiran tidak dipahami oleh orang yang kamu nasihati. Berterus teranglah. Dan yang keempat, berusaha menutup aibnya, tidak membuka dan menyebarkannya di hadapan manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib
seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkit dan mencelanya. Ibrahim An-Nakhai berkata, aku melihat sesuatu yang aku benci dan tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan komentar, kecuali karena kekhawatiran suatu saat nanti aku yang terjatuh dalam hal tersebut. Imam Hasan Al-Basri berkata, sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dikerjakannya, padahal saudaranya itu telah bertobat dari dosanya tersebut, niscaya ia tidak akan meninggal dunia kecuali setelah ia mengerjakan dosa yang serupa dengan yang dilakukan oleh saudaranya itu. Dan yang keenam, mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan menetapkan keistiqomahan dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya atau sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat mercusuar hati, ada 6 yang dapat kita lakukan bila saudara kita berbuat maksiat. Sahabat mencuar hati yang berbahagia, dari narasi itu dapat kita tarik beberapa hikmah. Yang pertama, semoga Allah menjaga persaudaraan kita sebagai sesama muslim. Yang kedua, teman yang baik mengajak kita menuju ridho Allah. Teman yang buruk menyeret kita menuju murkanya Allah. Mencari teman sejati yang senantiasa membawa pada kebaikan bukanlah perkara mudah dan sederhana. Teman sejati adalah teman di dunia dan di akhirat. Ada kala kita bersalah, Allah datangkan sahabat untuk menegur. Ada kala kita betul, Allah datangkan sahabat yang patut ditegur. Ada kala kita diuji, Allah datangkan sahabat untuk membantu kita. Sahabat kita diuji, Allah beri kekuatan untuk kita membantunya. Jadi, hargailah sahabat, mungkin karena ia kita ke surga. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan inspirasi ini dapat menjadi masukan kepada pemikiran dan perilaku kita di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.